Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The 4-Hour Workweek. Tinggalkan pekerjaan 9 to 5. Hiduplah di mana saja dan bergabunglah dengan orang kaya baru, karya Timothy Ferris. Kali ini saya akan membacakan bagian keempat dari buku ini, yang berjudul Langkah Keempat. L untuk Liberation atau pembebasan. Pada bagian kali ini terdapat 5 bab, yaitu bab ke-12 yang berjudul Menghilang, bab ke-13 Tak Mungkin Diperbaiki, bab ke-14 Pensiun Mini, bab ke-15 Mengisi Kekosongan, dan bab ke-16 13 Kesalahan Utama Orang Kaya Baru. Mari kita mulai bagian kali ini. Selamat mendengarkan. Bab 15. Mengisi kekosongan. Mengisi kehidupan setelah mengurangi pekerjaan. Tertarik pada sesuatu di luar diri kita adalah suatu antidot untuk pikiran yang rasional. Pikiran yang seringkali berubah arah. Anne Lamott, Bird by Bird. Tidak cukup waktu untuk melakukan segala hal yang ingin kita lakukan. Bill Watterson, pencipta kartun strip Calvin and Hobbes. King Cross, London. Saya berhenti di sebuah deli di seberang jalan berbatu dan memesan sebuah roti isi prosciutto. Sekarang pukul 10:33 pagi. Dan untuk kelima kalinya saya mengecek waktu. Serta ke-20 kalinya saya bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan hari ini? Jawaban terbaik yang saya dapatkan sejauh ini adalah membeli roti isi. 30 menit sebelumnya saya terbangun tanpa bunyi alarm jam untuk pertama kalinya dalam 4 tahun dan baru saja sampai dari bandara JFK semalam. Saya sudah sangat menginginkan hal ini, terbangun oleh suara kicauan burung di luar, duduk di ranjang dengan senyuman, mencium aroma kopi yang baru diseduh, dan menggeliat seperti kucing yang bersantai di bawah keteduhan villa bergaya Spanyol. Luar biasa, tapi ternyata jadinya seperti ini. Terbangun kaget seperti baru mendengar trompet, mengambil jam, mengumpat, melompat dari ranjang, dan mengecek email hanya dengan memakai pakaian dalam. Teringat bahwa seharusnya saya tidak boleh melakukan itu, mengumpat lagi, mencari pemilik rumah dan mantan teman sekelas, menyadari bahwa ia telah berangkat kerja seperti semua orang di seluruh dunia, dan mulai merasakan serangan panik. Saya menghabiskan waktu seharian dengan bingung, berjalan dari satu museum ke kebun raya, ke museum lain berulang-ulang, menghindari warung internet dengan sedikit perasaan bersalah. Saya membutuhkan daftar kegiatan agar merasa produktif dan menuliskan hal-hal remeh seperti makan malam. Hal ini ternyata lebih sulit dari yang saya bayangkan. Depresi postpartum itu hal wajar. Manusia diciptakan agar ia hanya dapat beristirahat dari sebuah pekerjaan dengan melakukan pekerjaan yang lain. Anatole France, penulis buku The Crime of Sylvester Bernard. Saya memiliki uang dan waktu yang lebih banyak dari yang saya impikan. Mengapa saya merasa tertekan? Itu adalah sebuah pertanyaan bagus dengan jawaban yang bagus pula. Bersyukurlah Anda menyadari hal ini sekarang, bukan di akhir hidup Anda. Orang-orang yang telah pensiun dan sangat kaya biasanya merasa hampa dan stres karena hal yang sama, terlalu banyak waktu luang. Tapi tunggu dulu, bukankah hal itu yang kita cari? Bukankah buku ini membahas hal itu? Tidak sama sekali. Terlalu banyak waktu luang tidak ubahnya seperti bahan bakar bagi ketidakyakinan diri dan berbagai macam mental egoistis. Mengurangi hal-hal buruk bukan berarti menciptakan sesuatu yang baik, tetapi justru meninggalkan ruang kosong. Tujuan akhir kita bukanlah mengurangi pekerjaan yang menghasilkan, melainkan untuk hidup lebih baik dan menjadi manusia yang lebih baik.
Pada awalnya impian-impian eksternal akan cukup dan tidak akan ada yang salah dengan hal itu. Saya tidak dapat menyimpulkan masa ini lebih jauh lagi. Silakan menggila dan jalani mimpi Anda. Hal ini tidaklah aneh atau egois, sangatlah penting bagi diri kita untuk berhenti membatasi diri dan keluar dari kebiasaan menunda. Anggaplah Anda akhirnya memutuskan terjun ke dalam mimpi Anda, ke dalam impian Anda, misalnya pindah ke Kepulauan Karibia dan menjelajah dari pulau ke pulau atau berwisata safari ke Serengeti. Hal itu akan sangat menyenangkan dan tidak terlupakan, dan Anda harus melakukannya. Bagaimanapun akan ada saatnya nanti, mungkin setelah 3 minggu atau 3 tahun kemudian, Anda sudah jenuh minum pina colada atau memotret babon berpantat merah lagi. Anda akan mulai diserang oleh rasa panik dan krisis eksistensi diri. Tapi hal inilah yang selalu saya inginkan. Bagaimana saya bisa menjadi bosan? Jangan takut dan mulai emosi. Hal ini sangat normal bagi para mantan pekerja keras tahunan yang berganti kebiasaan. Semakin Anda cerdas dan terfokus pada tujuan, maka siksaan ini akan terasa semakin berat. Belajar mengubah persepsi kekurangan waktu dengan menghargai waktu yang tersisa. Memang sama drastisnya seperti mengganti kebiasaan minum kopi triple espresso dengan kopi non-kafein. Tapi ada hal lain lagi, orang-orang yang pensiun dapat menjadi tertekan karena alasan kedua berikut ini, dan Anda juga akan mengalaminya, yakni isolasi sosial. Perkantoran sangatlah baik untuk beberapa hal, yaitu kopi gratis dan keluh kesah, gosip dan kabar burung, video klip bodoh yang disebar lewat email dengan komentar yang lebih bodoh lagi, dan pertemuan yang tak menghasilkan apapun selain membunuh waktu beberapa jam dengan canda tawa dengan rekan pekerja. Pekerjaan itu sendiri mungkin sudah menjadi jalan buntu, tapi perkantoran merupakan jaringan interaksi antar manusia, lingkungan sosial yang menjaga kita tetap berada di dalamnya. Sekali terbebaskan, unit suku otomatis ini akan menghilang dan akan membuat suara-suara di dalam kepala Anda akan terdengar lebih keras. Janganlah takut terhadap tantangan-tantangan sosial dan eksistensial. Kebebasan itu sama halnya seperti olahraga yang baru. Pada awalnya hal yang baru ini akan cukup menggairahkan sehingga segalanya terlihat sangat menarik. Namun setelah Anda mempelajari dasar-dasarnya, Anda akan menyadari bahwa bahkan atlet yang payah pun membutuhkan latihan serius. Jangan mengeluh, Anda akan mendapat balasan yang setimpal dan Anda sudah sangat dekat dengan garis finish. Frustasi dan keraguan. Anda tidak sendirian. Orang bilang yang kita cari di dunia ini adalah arti kehidupan. Aku pikir bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah pengalaman hidup. Joseph Campbell, The Power of Meat. Begitu Anda menyingkirkan kebiasaan bekerja dari pukul 9 sampai 5, lalu pulang ke rumah, kehidupan tidak akan menjadi seperti di surga. Walaupun mungkin ada yang bisa begitu, tanpa gangguan tergugat waktu dan teman sekantor, pertanyaan-pertanyaan besar seperti apa sih maksud semua itu akan muncul dan akan semakin sulit dihindari. Dalam hamparan pilihan yang tak terbatas, mengambil keputusan juga akan menjadi semakin sulit. Apa yang akan aku lakukan dalam hidupku? Rasanya seperti baru lulus sekolah lagi. Seperti para inovator yang sudah lebih maju, Anda akan mengalami masa-masa keraguan yang menakutkan. Setelah melewati masa-masa menyenangkan, Anda akan mulai mendapat dorongan komparatif. Seluruh dunia akan tetap berjalan dengan rutinitasnya, sementara Anda akan mulai mempertanyakan keputusan Anda untuk melepas semua itu. Keraguan umum dan pertanyaan terhadap diri sendiri yang sering muncul adalah: pertama, apakah saya melakukan ini agar saya lebih bebas dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau hanya karena saya malas? Kedua, apakah saya berhenti bekerja karena pekerjaan itu buruk, atau hanya karena saya tidak mampu mengatasinya? Apakah saya hanya melarikan diri? Ketiga, apakah hal ini akan sebagus yang seharusnya?
Mungkin keadaan saya lebih baik saat mengikuti aturan dan tidak memperdulikan kemungkinan yang ada. Setidaknya itu lebih mudah. Keempat, apakah saya benar-benar sukses atau hanya berpura-pura saja? Kelima, apakah saya telah menurunkan standar supaya bisa menjadi seorang pemenang? Apakah teman-teman saya yang sekarang telah menghasilkan 2 kali lipat dari 3 tahun yang lalu benar-benar telah berada di jalur yang tepat? Keenam, mengapa saya tidak bahagia? Saya dapat melakukan apa saja dan masih merasa tidak bahagia. Apakah saya pantas mendapatkannya? Kebanyakan dari pertanyaan tadi dapat diatasi setelah kita memahaminya. Perbandingan-perbandingan kuno yang tercipta dari pola pikir bahwa lebih banyak itu lebih baik dan sukses sama dengan uang, yang pada awalnya membuat kita terjatuh dalam kesulitan. Walaupun begitu, kita masih harus melakukan suatu pengamatan yang lebih dalam lagi. Keraguan-keraguan ini muncul mengisi pikiran kita ketika tidak ada hal lain yang mengisinya. Pikirkanlah suatu waktu saat Anda benar-benar merasa 100% hidup dan pikiran Anda tak teralihkan. Biasanya hal itu terjadi ketika Anda benar-benar fokus pada sebuah hal eksternal, yakni seseorang atau sesuatu yang lain. Olahraga dan seks adalah 2 contoh yang bagus. Apabila Anda kekurangan fokus terhadap suatu hal eksternal, pikiran Anda akan berfokus kepada diri sendiri dan menciptakan masalah-masalah yang membutuhkan solusi. Bahkan bila masalah-masalah itu sendiri tidak jelas ataupun tidak penting, jika Anda menemukan sebuah fokus, yaitu sebuah tujuan ambisius yang tampak mustahil tercapai dan menuntut Anda untuk berkembang, maka keraguan-keraguan ini akan menghilang. Dalam proses pencarian fokus baru, pertanyaan-pertanyaan besar hampir tidak dapat dielakkan. Selalu ada tekanan yang datang dari orang-orang sok bijak dan menjawab pertanyaan-pertanyaan abadi. Seperti misalnya 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan berikut ini. Apa arti kehidupan dan apa tujuan dari semua ini? Masih ada banyak lagi pertanyaan yang akan muncul, mulai dari sisi introspektif sampai ontologikal. Tetapi saya punya satu jawaban untuk hampir semua pertanyaan itu. Saya tidak menjawab sama sekali. Saya bukan seorang nihilis. Saya bahkan telah menghabiskan waktu lebih dari 1 dekade untuk menyelidiki berbagai pemikiran dan konsep dari makna. Pencarian ini telah membawa saya ke berbagai laboratorium sains saraf di berbagai universitas terkenal sampai ke berbagai institusi keagamaan di seluruh dunia. Kesimpulan yang saya dapatkan ternyata cukup mengejutkan. Saya meyakini 100% bahwa kebanyakan pertanyaan besar yang sering diajukan, yang telah menyebar selama berabad-abad dan dihasilkan dari pemikiran yang terlalu serius dan salah, selalu menggunakan kata-kata yang tak terdefinisikan, sehingga membuat segala usaha untuk menjawabnya menjadi sia-sia. Hal ini tidak menyedihkan, namun justru melegakan. Pertimbangkanlah pertanyaan berikut yang paling ditakuti. Apakah arti kehidupan? Bila ditekan, saya hanya mempunyai satu jawaban. Kehidupan adalah sebuah keadaan atau kondisi karakteristik sebuah organisme hidup. Tapi itu kan hanya sebuah definisi, kata si penanya kembali. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Kalau begitu, apa maksud Anda? Tidak penting bagi Anda untuk menjawab pertanyaan itu sampai setiap pertanyaan menjadi jelas dan setiap kata terdefinisikan dengan baik. Pertanyaan mengenai arti dari kehidupan itu tidak dapat terjawab tanpa penjabaran terlebih dahulu. Sebelum Anda menghabiskan waktu mencari jawaban dari pertanyaan apapun yang membuat stres itu, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda akan menjawab ya untuk 2 pertanyaan berikut. Pertama, apakah saya sudah memutuskan arti dari masing-masing kata dalam pertanyaan itu? Kedua, apakah jawaban dari pertanyaan ini dapat dilakukan untuk memperbaiki sesuatu? Pertanyaan, apakah arti dari kehidupan telah gagal dijabarkan dalam pertanyaan pertama dan kedua? Pertanyaan mengenai hal-hal di luar jangkauan pengaruh Anda, seperti bagaimana kalau keretanya terlambat besok?
telah gagal di pertanyaan kedua dan untuk itu lebih baik diacuhkan saja. Pertanyaan seperti itu tidak layak untuk dijawab. Jika Anda tidak dapat mendefinisikan atau melakukan sesuatu mengenai pertanyaan itu, maka lupakan saja. Jika Anda mengambil poin ini saja dari buku ini, maka Anda akan berada di deretan 1% orang-orang teratas di dunia dan dapat terhindar dari tekanan filosofis hidup. Dengan menajamkan logika dan mental praktis, bukan berarti Anda menjadi seorang ateis atau tidak berjiwa spiritual. Hal itu bukan berarti Anda menjadi dangkal. Justru Anda bersikap cerdas dan menempatkan upaya Anda pada hal-hal yang bisa membedakan Anda dari orang kebanyakan. Tujuan dari semua ini, yang dibutuhkan manusia sebenarnya bukanlah keadaan bebas ketegangan, tetapi situasi berjuang dan berusaha lebih demi sebuah tujuan yang layak, sebuah tugas yang bebas dipilih. Viktor Frankl, survivor Holocaust, penulis Man's Search for Meaning. Saya percaya bahwa hidup itu ada untuk dinikmati dan yang lebih penting adalah merasa nyaman dengan diri sendiri. Setiap manusia memiliki cara sendiri untuk keduanya, dan cara itu dapat berubah seiring waktu. Untuk beberapa orang, jawabannya mungkin dengan bekerja mengurus anak-anak yatim piatu. Sedangkan untuk orang lain, misalnya dengan mengubah lagu, saya memiliki jawaban tersendiri untuk kedua hal itu, yaitu dengan mencintai, dicintai, dan tidak pernah berhenti belajar. Tapi tentu saja saya tidak bisa menyamaratakan semua orang. Beberapa kritik menyebut fokus mencintai diri sendiri dan kenikmatan sebagai tindakan egois dan hedonis. Tapi sebenarnya ini bukanlah keduanya. Menikmati hidup dan menolong orang lain atau merasa nyaman terhadap diri sendiri dan meningkatkan kebaikan sebenarnya tidak lebih eksklusif daripada keputusan menjadi agnostik dan menjalani hidup bermoral. Mereka tidak saling menghalangi satu sama lain, walaupun kita berasumsi menyetujui hal ini. Namun tetap saja ada satu pertanyaan yang tertinggal. Apa yang bisa saya lakukan di waktu luang agar saya bisa menikmati hidup dan merasa nyaman dengan diri sendiri? Saya tidak dapat menawarkan satu jawaban yang bisa cocok dengan semua orang, tetapi berdasarkan berbagai pengalaman OKB yang saya wawancarai, ada dua komponen yang paling mendasar, yaitu pembelajaran berkelanjutan dan pelayanan. Belajar tanpa batas, mengasah mata pisau. Orang-orang Amerika yang pertama kali berpergian ke luar negeri seringkali dikejutkan dengan kenyataan bahwa walaupun telah mengalami perkembangan pesat selama 30 tahun terakhir, masih banyak orang asing yang berbicara dalam bahasa asing. Dave Barry. Hidup adalah untuk belajar. Saya tidak melihat pilihan lain. Itulah sebabnya saya merasa terpaksa berhenti atau dipecat dari pekerjaan dalam 6 bulan pertama atau lebih. Kurva pembelajaran menjadi rata dan saya pun menjadi bosan. Walaupun Anda dapat meningkatkan kemampuan otak di lingkungan sendiri, tetapi berpergian dan berpindah lokasi memberikan kondisi unik yang dapat memberikan kemajuan lebih pusat. Lingkungan yang berbeda berperan sebagai titik balik dan cermin bagi penilaian Anda sendiri, sehingga segala kelemahan Anda menjadi lebih mudah diperbaiki. Saya jarang berpergian tanpa memilih suatu keahlian tertentu yang akan saya pelajari. Ini beberapa contohnya. Di Connemara, Irlandia, bahasa Gaelic Irlandia, flute Irlandia, dan hurling, yaitu olahraga lapangan yang paling cepat di dunia. Bayangkan perpaduan antara lacrosse dan rugby yang dimainkan dengan pegangan kapak. Lalu untuk di Rio de Janeiro, Brasilia, Jiu-Jitsu Brasilia, bahasa Portugis Brasilia, dan teknik. Lalu untuk di Berlin, Jerman, bahasa Jerman dan locking, sejenis tarian breakdance. Saya cenderung berfokus pada penguasaan bahasa dan satu keahlian kinestetik yang kadang saya temukan sesampainya di suatu negara, perjalanan yang sungguh biasanya melibatkan kesiapan mental dan fisik. Saya seringkali mencampurkan keahlian yang saya pelajari di tempat asal seperti bela diri dengan negara lain yang juga mempelajarinya.
Hal ini membuat saya cepat membaur dalam kehidupan sosial dan mendapat teman-teman baru. Ini tidak harus olahraga yang bersifat kompetisi. Bisa saja berupa hiking, catur, atau apapun yang bisa membuat Anda bersosialisasi di luar tempat tinggal. Olahraga adalah hal yang bagus untuk menambah keberanian bersosialisasi dengan bahasa asing dan membangun jalinan pertemanan walaupun masih berbicara seperti Tarzan. Mempelajari bahasa sangatlah penting. Hal itu dapat mengasah pikiran jernih Anda. Selain fakta bahwa tidak mungkin memahami suatu budaya tanpa memahami bahasanya, mempelajari bahasa baru membuat Anda lebih awas terhadap bahasa Anda sendiri. Dan pada akhirnya pemikiran Anda sendiri, keuntungan dari fasih berbahasa asing biasanya cukup diremehkan. Sama halnya seperti tingkat kesulitan bahasa asing yang seringkali dibesar-besarkan. Ribuan ahli bahasa teoritis mungkin tidak akan menyetujui, tetapi saya tahu dari penelitian dan pengalaman pribadi mengenai lusinan bahasa yang dapat dipelajari oleh orang dewasa lebih cepat daripada anak-anak apabila tidak terpaku pada rutinitas bekerja, dan bahwa sangat mungkin menjadi fasih berbicara dalam bahasa apapun dalam waktu 6 bulan atau bahkan kurang. Selama 4 jam per hari, masa 6 bulan bisa ditekan menjadi kurang dari 3 bulan. Walaupun agak di luar lingkup buku ini untuk menjelaskan linguistik terapan dan cara-cara pembelajaran bahasa, namun Anda bisa mendapatkan bahan dan panduan dalam bagian language di web forourblog.com. Jika saya mampu mempelajari 6 bahasa setelah gagal dalam pelajaran bahasa Spanyol di sekolah, maka Anda pasti juga dapat melakukannya dengan cara yang tepat. Dengan menambah bahasa baru, Anda akan memiliki lensa kedua untuk mempertanyakan dan memahami dunia. Memaki orang dengan bahasa asing dalam perjalanan pulang juga menyenangkan kok. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya pengalaman hidup Anda. Pelayanan untuk alasan-alasan yang tepat. Menyelamatkan ikan paus atau membunuhnya dan memberi makan anak-anak. Moralitas adalah sikap yang kita ambil terhadap orang-orang yang tidak kita sukai secara pribadi. Oscar Wilde. Seseorang mungkin berharap saya menyinggung masalah pelayanan di bab ini. Maka inilah dia. Namun, seperti bab-bab sebelumnya, bahasanya agak sedikit berbeda. Pelayanan bagi saya sangatlah sederhana, yakni melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan selain kehidupanmu sendiri. Hal ini tidak sama dengan filantropi. Filantropi adalah sebuah perhatian altruistik untuk kesejahteraan dan kehidupan manusia. Kehidupan manusia telah terfokus lama kepada eksklusi lingkungan dan rantai makanan. Begitu pula kelangsungan ras manusia untuk menghindari kepunahan. Ini menguntungkan kita, padahal dunia tidak diciptakan hanya untuk kebaikan dan pertambahan jumlah manusia. Sebelum saya mulai melakukan hal ekstrim seperti merantai diri ke pohon untuk menyelamatkannya dari penebangan dan menyelamatkan kodok, saya harus mengambil nasihat saya sendiri. Jangan menjadi banci alasan. Bagaimana Anda bisa membantu anak-anak yang kelaparan di Afrika ketika ada anak-anak kelaparan di Los Angeles? Bagaimana Anda bisa menyelamatkan ikan-ikan paus ketika para gelandangan nyaris mati kedinginan? Bagaimana cara menjadi seorang sukarelawan peneliti kerusakan karang sekaligus dapat membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan sekarang? Ayolah kawan, segalanya di luar sana membutuhkan pertolongan, maka jangan sampai terjebak dalam argumentasi alasan saya lebih bagus daripada alasanmu. Tanpa jawaban yang jelas, tidak ada perbandingan kualitatif atau kuantitatif yang masuk akal. Kenyataannya adalah seperti ini. Ribuan nyawa yang Anda selamatkan bisa menyebabkan kelaparan yang membunuh jutaan manusia, atau bahwa satu pohon yang Anda pertahankan di Bolivia bisa mengandung obat penyembuh kanker. Efek-efek sampingnya tidak dapat kita ketahui. Lakukan yang terbaik dan berharaplah akan hasil terbaik. Jika Anda membuat dunia menjadi lebih baik, apapun definisi Anda, anggaplah Anda sudah melakukan yang terbaik.
Pelayanan tidak terbatas pada penyelamatan nyawa atau lingkungan saja, tetapi juga bisa memperbaiki kehidupan. Apabila Anda seorang musisi dan tersenyum kepada ribuan atau jutaan wajah manusia, saya menganggap hal itu sebagai suatu pelayanan. Apabila Anda seorang guru dan berhasil mengubah seorang murid menjadi lebih baik, maka dunia telah menjadi lebih baik. Meningkatkan kualitas kehidupan di dunia tidaklah lebih kalah penting dibanding menambah jumlah manusia. Pelayanan adalah suatu sikap. Temukanlah alasan atau cara yang paling baik menurut Anda dan tidak perlu merasa bersalah. Tanya dan jalankan. Orang dewasa selalu bertanya pada anak-anak hal yang ingin mereka lakukan jika sudah dewasa, karena mereka membutuhkan ide. Paula Poundstone. Keajaiban bukanlah dengan berjalan di atas air. Keajaiban adalah berjalan di atas bumi yang hijau, menjalani masa kini sepenuh hati, dan merasa sungguh-sungguh hidup. Thich Nhat Hanh. Tetapi, saya tidak dapat berjalan-jalan, mempelajari bahasa, atau berjuang demi satu tujuan baik seumur hidup saya. Tentu saja tidak, itu sama sekali bukan saran saya. Itu hanyalah penyambung hidup. Yang baik, sebuah titik mulai yang mengarah pada kesempatan dan pengalaman yang mungkin tidak akan didapatkan tanpa adanya hal itu. Tak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya. Lupakan kata yang harus. Langkah selanjutnya dan satu-satunya langkah kemudian adalah mulai mengejar sesuatu, sekecil apapun maknanya, baik menyenangkan maupun menguntungkan. Jangan terlalu terburu-buru terjun ke dalam suatu komitmen jangka panjang penuh waktu. Luangkan waktu untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwa Anda. Bukan hanya hal pertama yang dapat Anda temukan. Pada akhirnya nanti, panggilan jiwa itulah yang akan menuntun Anda ke hal lain. Berikut ini adalah urutan langkah yang bagus dan telah sukses diterapkan oleh OKB untuk memulai. Nomor 1, titik awal, tidak melakukan apa-apa. Sebelum kita melarikan diri dari monster-monster pikiran, kita perlu menghadapinya dulu. Prinsip dasarnya adalah kecanduan kecepatan. Mengalibrasi jam pribadi Anda akan terasa sulit jika tidak ada rehat dari stimulasi berkepanjangan. Hal yang dapat mempermudah penyesuaian ini adalah dengan berpergian dan adanya dorongan untuk melihat jutaan hal lain. Memperlambat langkah bukan berarti mencapai lebih sedikit hal. Itu berarti menghilangkan pengalihan perhatian yang mengurangi produktivitas dan kebiasaan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Pertimbangkan untuk menghadiri retret singkat yang sunyi selama 3 hingga 7 hari yang melarang semua media komunikasi dan percakapan. Belajarlah menyegarkan pikiran yang buntu sehingga Anda dapat lebih menghargai sesuatu hal sebelum berbuat lebih banyak lagi. Contoh, The Art of Living Foundation, Spirit Rock Meditation Center in California, Kripalu Center for Yoga and Health in Massachusetts, lalu ada Skylake Lodge in New York. Kedua, lakukanlah donasi anonim ke organisasi pelayanan masyarakat pilihan Anda. Hal ini akan membantu melegakan jiwa. Selain itu, ini akan membantu Anda membedakan perasaan bahagia melakukan pelayanan dengan perasaan senang dipuji karena dilihat murah hati oleh orang lain. Rasanya akan lebih bahagia jika Anda tulus melakukannya. Berikut adalah beberapa situs yang bagus untuk memulai. Ada Charity Navigator. Pelayanan independen ini mempunyai lebih dari 5.000 daftar sumbangan yang bisa Anda pilih berdasarkan kriteria. Anda bisa membuat sendiri halaman favorit Anda dan membandingkannya satu sama lain tanpa pungutan biaya. Lalu ada First Giving. Anda dapat membuat halaman pengumpulan dana sendiri secara online di firstgiving.com. Donasi dapat dikumpulkan melalui URL pribadi Anda. Saya pernah menggunakan First Giving dengan koordinasi bersama sebuah organisasi non-profit, Room to Read, untuk membangun sekolah di Nepal, Vietnam, dan beberapa negara lainnya. Jika Anda ingin lebih spesifik membantu perlindungan hewan, misalnya Anda dapat mengklik tautan serupa dan mengakses ratusan situs amal untuk hewan, lalu memutuskan yang ingin Anda beri sumbangan. Versi Inggris dari situs ini adalah yaitu web www.justgiving.com. Lalu selanjutnya ada web Network for God.
Para pengunjung situs ini akan menemukan tautan-tautan ke situs amal yang membutuhkan donasi dan juga kesempatan untuk bekerja sukarela. Mereka juga dapat menyediakan layanan donasi online otomatis menggunakan kartu kredit. Lalu yang ketiga, melakukan pensiun mini sambil belajar yang dikombinasikan dengan menjadi relawan lokal. Lakukan pensiun mini selama 6 bulan atau lebih jika memungkinkan untuk lebih fokus kepada pembelajaran dan pelayanan. Waktu yang lebih lama akan memberikan fokus terhadap bahasa yang nantinya akan membuahkan interaksi dan kontribusi yang lebih bermakna melalui kegiatan sukarelawan. Selama perjalanan, catatlah setiap kritik terhadap diri sendiri dan segala pemikiran negatif dalam sebuah jurnal. Setiap kali Anda merasa kesal atau marah, tanyakanlah mengapa. Paling tidak 3 kali dan tulis jawabannya di atas kertas. Mendeskripsikan keraguan dalam bentuk tulisan dapat mengurangi dampaknya 2 kali lipat. Pertama, seringkali sifat alami manusia untuk meragukan diri sendiri terasa paling menyakitkan. Mendefinisikan dan menelusurinya dalam bentuk tulisan, seperti memaksa rekan kerja untuk mengirim email, membutuhkan kejernihan pikiran. Setelah itu, Anda dapat menemukan bahwa pemikiran itu sebenarnya tidak berguna. Kedua, dengan mencatat pemikiran ini sebenarnya seperti menghapusnya dari kepala Anda. Tapi, kemana saya harus pergi dan apa yang harus dilakukan? Tidak ada jawaban yang pasti. Gunakanlah pertanyaan dan sumber berikut untuk mendapatkan ide. Kondisi dunia apakah yang paling membuat Anda marah? Apa yang paling Anda takutkan dari generasi mendatang, baik jika Anda mempunyai anak atau tidak? Apa yang paling membuat Anda bahagia dalam hidup ini? Bagaimana caranya supaya orang lain merasakan hal yang sama? Tidak ada gunanya membatasi diri Anda di suatu lokasi. Anda masih ingat Robin yang berpergian ke Afrika Selatan selama setahun dengan suami dan anaknya yang berusia 7 tahun. Mereka bertiga menghabiskan 1-2 bulan untuk bekerja sukarela di tiap lokasi, termasuk membuat kursi-kursi roda di Banos, Ekuador, merehabilitasi hewan-hewan langka di hutan Bolivia, dan merawat penyu berpunggung kulit di Suriname. Bagaimana kalau melakukan penggalian arkeologi di Yordania atau pemulihan pasca tsunami di Kepulauan Thailand? Dua hal tersebut hanyalah contoh dari lusinan studi kasus relokasi dan kegiatan sukarelawan asing yang tercantum dalam setiap edisi Vice Magazine. Beberapa sumber yang terpercaya termasuk diantaranya Heads on Disaster Response, Project Hope, Relief International, International Relief Teams, Airline Ambassador International, Ambassador for Children, Relief Readers International, Habitat for Humanity Global Village Program, dan yang terakhir Planeta Global Listing for Practical Ecotourism. Yang keempat, kunjungi kembali dan mengulang jalinan mimpi. Sesudah pensiun mini terlaksana, kita akan mengunjungi kembali alur mimpi yang tertata dalam definisi dan mengeset ulang alurnya bila diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan sangat membantu Anda. Apa keahlian Anda? Dalam hal apa Anda bisa menjadi yang terbaik? Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda merasa bergairah? Apa yang dapat membuat Anda merasa puas dan nyaman dengan diri Anda sendiri? Apa pencapaian yang paling Anda banggakan selama hidup Anda? Apakah Anda bisa mengulangnya kembali dan mengembangkannya? Hal apa yang menyenangkan bagi Anda untuk dibagikan atau dilakukan bersama orang lain? Kelima, berdasarkan hasil dari langkah 1 hingga 4, pertimbangkan untuk mencoba lowongan pekerjaan paruh waktu atau penuh. Pekerjaan penuh waktu tidaklah buruk jika itu yang Anda lebih suka lakukan. Disinilah kita membedakan pekerjaan dan profesi. Jika Anda telah menciptakan impian atau membuang waktu percuma, maka cobalah profesi paruh atau penuh waktu yang menjadi panggilan sejati atau pekerjaan impian Anda. Inilah yang saya lakukan dengan buku ini. Saya sekarang dapat mengatakan kepada semua orang bahwa saya seorang penulis daripada menjelaskan panjang lebar kepada mereka. Apa yang Anda impikan sewaktu Anda kecil?
Mungkin sudah saatnya Anda mendaftar ke perkemahan luar angkasa atau magang menjadi asisten ahli biologi kelautan. Menangkap kembali gairah masa kecil bukan hal yang mustahil, bahkan Anda memerlukannya. Tidak ada lagi rantai atau alasan-alasan yang membelenggu diri Anda. Bab 16, 13 kesalahan utama orang kaya baru. Jika Anda tidak membuat kesalahan, itu berarti Anda tidak mengerjakan masalah yang cukup berat, dan itu adalah suatu kesalahan besar. Frank Wilczek, pemenang penghargaan Nobel tahun 2004 di bidang fisika. Saya belajar bahwa tidak ada hal yang mustahil dan hampir tidak ada yang mudah. Arti Kolo. Kesalahan adalah sebuah nama permainan dalam desain gaya hidup. Permainan ini membutuhkan perlawanan terhadap dorongan-dorongan dari dunia pensiunan lama yang selalu menunda hidup Anda. Berikut ini adalah kesalahan-kesalahan yang akan Anda lakukan. Jangan frustasi, semua ini merupakan bagian dari proses. Pertama, kehilangan mimpi dan jatuh ke dalam pekerjaan demi pekerjaan. W for W. Silakan baca ulang bab pengenalan dan bab berikutnya di buku ini setiap kali Anda merasa terjatuh ke dalam perangkap ini. Setiap orang mengalaminya, tapi kebanyakan mereka terjebak dan tak bisa keluar. Kedua, mengatur dan mengirim email untuk mengisi waktu. Mengatur tanggung jawab, skenario masalah, peraturan dan batasan pengambilan keputusan sendiri. Sesudah itu berhentilah untuk menjaga kewarasan siapapun yang terlibat. Ketiga, menangani permasalahan yang bisa ditangani oleh orang lain atau teman sekerja. Keempat, membantu perusahaan outsource atau teman sekerja menyelesaikan permasalahan yang sama atau yang remeh lebih dari sekali. Berikan mereka aturan untuk menyelesaikan segala permasalahan kecil. Berikan mereka kebebasan untuk bertindak tanpa memasukkan diri Anda. Aturlah batasan secara tertulis dan menekannya dalam tulisan bahwa Anda tidak akan membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang sudah tercakup dalam aturan tersebut. Dalam kasus saya, semua perusahaan outsource diam-diam memiliki kemampuan menyelesaikan masalah apapun dengan biaya yang lebih murah dari $400. Pada akhir bulan atau per 4 tahun tergantung mereka, saya memiliki bahwa keputusan yang mereka buat, saya menelik bahwa keputusan yang mereka telah buat mempengaruhi keuntungan dan sesuai dengan peraturan. Mereka bahkan seringkali menambah aturan baru berdasarkan keputusan cerdas dan solusi kreatif yang telah mereka ambil. Kelima, mengejar konsumen yang berprospek kualitas rendah atau internasional. Ketika Anda telah memiliki cukup dana cair untuk membiayai tujuan non-finansial Anda. Keenam, menjawab email yang tidak akan mendongkrak penjualan atau yang dapat dijawab oleh penjawab otomatis atau fax. Untuk contoh penjawab otomatis yang dapat mengarahkan orang pada informasi dan sumber lain, silakan mengirim email ke info@ourworkweek.com. Ketujuh, bekerja di tempat Anda biasa tinggal, tidur, atau seharusnya bersantai. Pisahkan lingkungan Anda. Siapkan sebuah tempat khusus untuk bekerja dan hanya untuk bekerja, atau Anda tidak akan pernah bisa meninggalkan pekerjaan. Kedelapan, tidak melakukan analisis 80/20 secara menyeluruh setiap 2 atau 4 minggu untuk kehidupan bisnis dan pribadi Anda. Kesembilan, berjuang untuk kesempurnaan tiada akhir dan tidak pernah merasa cukup, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kenalilah hal ini sebagai alasan W for W yang biasa. Beberapa usaha keras bisa dikatakan seperti mempelajari bahasa asing. Untuk menjadi 95% fasih membutuhkan waktu dan konsentrasi selama 6 bulan. Sedangkan untuk menjadi fasih 98% membutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun. Oleh karena itu, berfokuslah untuk menjadi hebat dalam beberapa hal saja dan menjadi cukup baik dalam hal-hal lain. Kesempurnaan adalah acuan yang baik dan ideal,
tetapi sadarilah bahwa itu adalah tujuan yang mustahil. 10. Membesar-besarkan masalah kecil melebihi proporsi sebagian alasan untuk bekerja. Ke-11. Membuat masalah remeh menjadi sangat mendesak sebagai pembenaran untuk bekerja. Beberapa kali saya harus mengatakannya. Fokuslah pada hidup nyata Anda, walaupun menakutkan di saat-saat genting. Apabila Anda tidak dapat menemukan makna dalam hidup Anda, maka itu adalah tanggung jawab Anda sebagai manusia untuk menciptakannya lewat pencapaian cita-cita atau pekerjaan yang memberikan tujuan dan penghargaan diri atau kombinasi keduanya. Ke-12, melihat suatu produk, pekerjaan, atau proyek sebagai suatu akhir atau sebagai segala-galanya demi eksistensi Anda. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan, tapi juga terlalu lama untuk menjadi seorang pesimis atau nihilis. Apapun yang Anda lakukan sekarang hanyalah sebuah batu loncatan ke proyek atau petualangan selanjutnya. Setiap jejak yang Anda jalani adalah jalan yang bisa Anda lewati. Keraguan tidak lebih dari sekedar sinyal bahwa tindakan tertentu harus dilakukan. Ketika Anda dilanda keraguan atau merasa kewalahan, ambillah waktu rehat dan lakukan analisis 80/20 untuk semua aktivitas dan hubungan bisnis maupun hubungan pribadi Anda. Ke-13, mengabaikan kebahagiaan sosial di dalam hidup Anda. Kelilingilah diri Anda dengan senyuman dan orang-orang positif yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Anda. Kalau perlu, ciptakan impian Anda sendiri, tetapi jangan hidup menyendiri. Kebahagiaan yang dibagi dalam bentuk persahabatan dan cinta adalah kebahagiaan yang berlipat ganda. Bab terakhir, sebuah email yang patut Anda baca. Tidak ada hal yang paling menyibukkan orang sibuk selain kehidupan. Tidak ada yang sulit dipelajari. Seneca. Selama 33 tahun terakhir, saya melihat ke cermin setiap pagi dan bertanya pada diri sendiri, apabila hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apakah saya mau melakukan yang harus saya lakukan sekarang? Dan jika jawabannya tidak, selama beberapa hari berturut-turut, maka saya sadar bahwa saya harus mengubah sesuatu, bahkan hampir segalanya, segala harapan, segala kebanggaan, segala ketakutan atas rasa malu atau kegagalan. Hal-hal ini akan hilang di ambang kematian dan hanya menyisakan hal yang sungguh-sungguh penting saja. Cara terbaik setahu saya untuk menghindari jebakan rasa takut kehilangan benda-benda adalah dengan mengingat bahwa suatu saat kau akan mati. Steve Jobs, putus kuliah dan CEO dari Apple Computer, Stanford University Commencement. Jika Anda merasa bingung akan kehidupan, Anda tidak sendirian. Ada sekitar 7 miliar manusia yang sama. Tentunya hal ini bukanlah masalah setelah Anda menyadari bahwa hidup bukanlah suatu masalah yang harus diselesaikan atau permainan yang harus dimenangkan. Jika Anda terlalu serius menyelesaikan sebuah puzzle, maka Anda kehilangan semua kesenangannya. Rasa berat dari mengejar kesuksesan dapat digantikan dengan rasa lega yang menyenangkan ketika Anda menyadari bahwa satu-satunya aturan dan batasan yang ada selama ini hanyalah yang kita ciptakan bagi diri kita sendiri. Maka tegarlah dan jangan khawatir mengenai yang orang lain pikirkan. Mereka juga tidak sering-sering melakukannya. 2 tahun yang lalu saya dikirim sebuah puisi berikut yang ditulis oleh seorang psikolog anak, David L. Weatherford, oleh seorang teman. Ia menghentikan penundaan hidupnya setelah membaca puisi ini, dan saya harap Anda juga akan melakukan hal yang sama seperti dia. Dansa lambat. Apakah kau pernah melihat anak-anak di atas komedi putar? Atau mendengar suara hujan menghujam tanah? Apakah kau pernah mengikuti terbang kupu-kupu yang tak berpola? Atau memandang matahari yang ditelan malam? Lebih baik kau melambat, jangan berdansa terlalu cepat. Waktu terlalu singkat, musiknya tak akan berlangsung lama. Apakah kau berlari melewati hari dengan terbang? Ketika kau bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kau mendengar jawabannya? Ketika hari berakhir, apakah kau berbaring di ranjangmu? Dengan ratusan tugas selanjutnya berlarian di pikiranmu. Lebih baik kau melambat,
Jangan berdansa terlalu cepat. Waktu terlalu singkat, musiknya tak akan berlangsung lama. Pernahkah kau bilang ke anakmu, kita lakukan itu besok, dan dalam ketergesaanmu tak melihat kesedihannya? Pernahkah kau kehilangan hubungan, membiarkan persahabatan yang erat mati, karena kau tak pernah punya waktu untuk menelpon dan menyapa hai? Lebih baik kau melambat, jangan berdansa terlalu cepat. Waktu terlalu singkat, musiknya tak akan berlangsung lama. Ketika kau berlari sangat cepat menuju suatu tempat, kau kehilangan kesenangan untuk mencapai ke sana. Ketika kau khawatir dan tergesa sepanjang hari, seperti membuang kado yang belum sempat dibuka. Hidup ini bukanlah balapan, lakukanlah dengan perlahan. Dengarkanlah musiknya sebelum lagunya selesai. Audiobook dari buku ini telah usai. Terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan audiobook ini. Semoga kita semua bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau merekomendasikan buku, bisa menuliskan di kolom komentar. Baik, saya Meira. Sampai jumpa lagi di audiobook selanjutnya.